Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti SIKOM MA dan saya merupakan dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan untuk mata kuliah Dasar Penyiaran. Dasar Penyiaran memiliki kode KPT 0802367 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang sangat berguna untuk mata kuliah lanjutan seperti sinematografi dan produksi film. Dalam mata kuliah dasar penyiaran atau dasar broadcasting ini juga akan membahas beberapa materi terkait dunia penyiaran dan perkembangannya di era digital saat ini. Di antaranya adalah manajemen pengelolaan radio televisi, konvensional maupun digital, dasar-dasar programming televisi dan radio, karakteristik radio dan televisi, teknik editing, teknik pembuatan program, kebijakan, dan juga regulasi penyiaran. Substansi kajian pada mata kuliah ini adalah sejarah perkembangan penyiaran di Indonesia, baik itu radio dan televisi, sejarah dan karakteristik media penyiaran, program siaran on-air dan off-air media penyiaran, organisasi media penyiaran, dan juga undang-undang dan regulasi penyiaran. Capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep utama yang menjadi dasar aktivitas penyiaran. Mahasiswa mampu membuat materi atau naskah penyiaran. Mahasiswa mampu membedakan karakteristik penyiaran radio dan televisi dan juga media massa lainnya. Kemudian mahasiswa mampu mengoperasikan manajemen penyiaran. Materi pembelajaran yang ada dalam mata kuliah ini meliputi sejarah dan perkembangan media penyiaran, introducing to radio, sejarah radio, karakteristik radio sebagai lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan juga streaming radio, program siaran on-air dan off-air, podcasting, teknik pembuatan naskah dan teknik siaran radio ataupun podcast, kemudian sistem penyiaran televisi di Indonesia, manajemen media penyiaran, segmentasi audiens, produksi program siaran televisi, undang-undang radio, dan juga regulasi penyiaran. Sistem perkuliahan dalam mata kuliah ini meliputi tatap muka, belajar struktur, belajar mandiri, dan juga project-based learning. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan juga membuat program-program siaran baik itu televisi maupun radio. Untuk lebih lengkapnya, mata kuliah ini akan tersaji dalam video pembelajaran video pembelajaran materi dasar penyiaran yang akan disajikan dalam video berikut ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir pagi hari ini di mata kuliah dasar penyiaran dan kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya, kalau misalnya minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang radio sebagai salah satu media penyiaran dengar di Indonesia. Minggu ini kita akan melanjutkan ke televisi sebagai media penyiaran audio dan visual. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa supaya perkuliahan hari ini bisa lancar. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Oke. Siapa yang masih ingat minggu lalu ya? Saya sudah menyampaikan bahwa di Indonesia meskipun pertumbuhan digitalisasi sudah mulai marak, namun radio tetap tidak ditinggalkan oleh para pendengarnya. Meskipun saat ini juga sudah mulai muncul yang namanya digitalisasi untuk radio. Jadi mereka sudah menggunakan streaming, kemudian juga mereka menggunakan website, bahkan ada yang menggunakan Instagram atau media sosial untuk merekam aktivitas mereka di dunia digital. Nah, minggu lalu saya juga sudah meminta teman-teman untuk mendengarkan beberapa
podcast favorit ya. Tiffany, Iya. suka mendengarkan apa? Itu channelnya Raditya Dika. Oke, channelnya Raditya Dika. Kenapa kamu menyukai podcast itu? Oke, yang pertama itu Raditya Dika Sendrika, yang dibahas tuh zaman now gitu loh. Namanya kita itu masuk gitu, relate. Dan yang kedua tuh Raditya Dika itu di podcastnya itu menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, sehingga tuh kita nggak usah kayak terlalu effort banget untuk mendengarkan podcastnya si Raditya Dika. Oke, nah itu menjadi salah satu hal yang memang disukai oleh generasi Z ya, generasi kalian gitu. Podcasting sambil denger, sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain, apalagi misalnya kalau kita di kota-kota macet kayak Jakarta gitu ya, mungkin sambil macet-macetan, kemudian habis itu melawan lalu lintas gitu, itu biasanya mereka mendengarkan radio atau podcast sambil berkendara. Nah, itu adalah media digital dan juga media penyiaran yang mengandalkan suara atau pendengaran saja, yaitu radio. Nah, hari ini kita akan membahas ke media audiovisual. Siapa yang sampai hari ini masih menonton TV? Oke, kamu masih nonton TV. Kamu sukanya nonton apa? Sinetron, Mbak. Sinetron. Kamu nonton sendiri apa sama orang tua, sama ibu kamu nontonnya? Sambil sambil quality time ya, karena memang agak sungguh anak yang berbakti. Karena memang lagi-lagi ya, sama seperti radio, meskipun televisi ini sudah ada saingannya media digital, tapi masih ada orang-orang yang menggunakan televisi sebagai media hiburan. Karena memang secara kualitas dan juga secara biaya cenderung lebih murah, ya. Dan ternyata media televisi ini adalah merupakan salah satu sistem penyiaran yang diatur dalam undang-undang, ya. Dalam undang-undang penyiaran tahun 2002, lembaga penyiaran ada penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan juga lembaga penyiaran berlangganan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jasa penyiaran terbagi atas jasa penyiaran radio yang sudah kita diskusikan di beberapa pertemuan sebelum hari ini, dan jasa penyiaran televisi. Media penyiaran memiliki fungsi lebih luas, yaitu meliputi organisasi, kepemilikan, perizinan, fungsi, kegiatan, dan lain sebagainya. Jadi sebelum pada akhirnya televisi itu dengan tayangannya bisa kita tonton di rumah kita, di pelosok di seluruh wilayah Indonesia, itu sistem untuk bisa sampai kita terima itu sangat panjang. Termasuk mulai dari perizinan, mereka harus mengajukan perizinan untuk memiliki satu stasiun televisi, kemudian dia harus membuat program, ya kan? Kalau teman-teman nonton TV biasanya dimulai dari jam 1 malam. Kalau mahasiswa cowok-cowok yang suka nonton bola ya, biasanya karena di Inggris atau di Eropa sana perbedaan waktunya, jadi di mereka sore, di kita tengah malam. Kemudian nanti dilanjut dengan azan subuh, kemudian habis itu ada program-program religi, kemudian program berita dan berbagai program lainnya, programming. Nah, sampai nanti kita sebagai penonton bisa menyaksikan siaran itu. Runtutannya cukup panjang. Nah, teman-teman siapa yang tahu ada berapa stasiun televisi di Indonesia yang berjalan saat ini? Rifan? 12, apa aja bisa disebutkan? TVRI oke. RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, Indosiar, RTV, Spacetoon, oke. SCTV, Trans TV, Trans 7, iNews, Net sekarang sudah berganti ya jadi MDTV ya. Nah, apakah benar atau tidak kita simpan dulu jawabannya Rifan ya, karena nanti kita akan menyaksikan nanti saya akan paparkan satu peta kepemilikan stasiun televisi, dan untuk membenarkan
apakah jawaban Rifan tepat atau tidak ada 12 stasiun televisi. Nah, namun yang paling penting adalah teman-teman harus mengetahui berbagai macam jenis stasiun penyiaran televisi. Jadi yang pertama ada stasiun penyiaran publik, ya. Jadi sama karakteristiknya seperti radio. Stasiun penyiaran publik khususnya televisi itu ya dimiliki oleh publik. Kita yang harusnya punya hak untuk mendapatkan frekuensi itu. Dan pengelolaannya dikelola oleh negara. Kalau radio kita punya apa? RRI, kemudian kalau televisi kita punya TVRI. Jadi ini adalah lembaga penyiaran publik yang memang punya fungsi untuk kebaikan dan juga untuk kemaslahatan masyarakat atau publik. Kemudian stasiun penyiaran swasta, ya ada RCTI, MMC, SCTV, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro, kemudian apa tadi, GTV dan seterusnya. Itu adalah stasiun penyiaran yang dimiliki oleh lembaga swasta. Yang mana karakteristiknya sangat berbeda dengan TV penyiaran publik. Kalau TV ya memang untuk publik memang harus diperuntukkan untuk publik. Nah, swasta ini dia punya misi atau dia punya tujuan untuk, ya namanya juga swasta ya, kayak perusahaan swasta, kemudian pasti yang menjadi tolak ukur adalah apa? Cuan. Ya, jadi memang yang menjadi fokus utama mereka itu bukan hanya memberikan tayangan yang berkualitas kepada masyarakat, tapi bagaimana tayangan itu bisa mendapatkan atau mendatangkan keuntungan bagi mereka. Jadi mereka melihat ini sebagai sebuah bisnis. Itu untuk stasiun penyiaran swasta. Kemudian stasiun penyiaran komunitas. Karakteristiknya kurang lebih sama dengan lembaga penyiaran publik. Namun ruang lingkupnya lebih kecil. Jadi sama, tidak boleh menerima iklan, ya, kemudian tidak boleh terafiliasi dengan organisasi internasional maupun nasional yang berbahaya, dan ini diperuntukkan untuk kemaslahatan atau kebermanfaatan komunitasnya. Makanya ruang lingkupnya lebih kecil. Seperti misalnya di area Kedu ini di Magelang kita punya Gerabak TV, kemudian ada Temanggung TV. Ya, jadi kalau teman-teman yang orang Temanggung itu kalau nonton TV dan dia dekat dengan stasiun pemancarnya Gerabak TV, maka bisa jadi kita akan mendapatkan frekuensi sinyal itu, sehingga ya kita bisa nonton tayangan-tayangan mereka. Kemudian yang terakhir adalah stasiun penyiaran berlangganan termasuk Indovision, kemudian Transvision, Big TV, di mana kalau misalnya kita ingin menonton tayangan-tayangan ini kita harus berlangganan, harus membayar lebih. Dan mayoritas pemilik stasiun televisi swasta mereka juga punya stasiun televisi berlangganan. Jadi mereka menawarkan program-program yang lebih spesifik dan sistemnya adalah customize. Jadi misalnya saya suka fashion gitu ya, maka saya akan subscribe ke Transvision, kemudian saya ingin menonton tayangan-tayangan yang berhubungan dengan fashion. Yang itu ketika di penyiaran di TVRI, di RCTI dia nggak keluar gitu. Atau misalnya program-program eksklusif, nah itu biasanya kita harus tambah berlangganan. Jadi sistemnya yang ini adalah subscription. Jadi kita harus membayar baik itu bulanan, tahunan untuk mendapatkan tambahan-tambahan programnya. Nah, kita akan membahas lebih detail lagi ya satu persatu dari lembaga penyiaran tersebut. Yang pertama tadi lembaga penyiaran publik ya berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral dan tidak komersial. Jadi betul-betul tidak boleh untuk mencari uang. Bahkan mereka tidak boleh menerima iklan. Iklan yang boleh ditayangkan mereka adalah iklan layanan masyarakat. Gitu. Jadi kalau iklan-iklan produk kecantikan, kemudian alat-alat rumah tangga itu tidak boleh. Bahkan kemarin siapa yang visit ke radio juga ya, bahkan di radio ketika ada iklan dari luar dianggap sebagai pungli. Karena memang
untuk seluruh tata kelola keuangannya sudah diatur dan juga dijamin oleh pemerintah, oleh negara. Kemudian stasiun penyiaran publik, kalau radio ya namanya RRI, ya Radio Republik Indonesia. Kemudian kalau televisi ya TVRI. Dan masing-masing provinsi itu punya kantornya sendiri-sendiri. Jadi ada kantor di DIY, ada di Jawa Tengah, karena memang dia harus menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita semua berhak untuk mendapat tayangan yang bagus, yang kualitas prima, sehingga tidak boleh ada area yang tidak terjangkau, sehingga secara sistem frekuensinya mereka tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Undang-Undang Penyiaran juga memberikan tugas khusus kepada TVRI untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga hiburan, tapi hiburannya harus hiburan yang sehat. Nah, nanti teman-teman akan mengetahui apa yang hiburan yang sehat atau apa yang hiburan yang tidak sehat. Karena misalnya di beberapa televisi swasta ada tayangan-tayangan yang menghibur tapi ternyata tidak sehat. Misalnya jokes-nya itu harus dorong-dorong orang, kemudian habis itu apalagi membuka aib sesama pengisi acara gitu ya. Jadi biasanya misalnya si pengisi acara terkena kasus apa, nah diungkapkan di situ. Semakin dibuka tuh semakin seru. Atau misalnya semakin si pemain itu terluka atau didorong ya, meskipun properti pakai styrofoam atau kardus, tapi ya itu harusnya tidak boleh dilakukan atau tidak boleh ditayangkan. Nah, TVRI tidak boleh menayangkan hal-hal seperti itu. Jadi memang kalaupun selain edukatif dan informatif, hiburan pun harus hiburan yang sehat. Dan meskipun ini juga menjadi catatan ya, karena pemirsa kita sudah terbiasa dengan hiburan-hiburan yang kurang sehat itu. Jadi ketika kita ngomongin soal TVRI, penontonnya cukup sedikit, cukup kalah dibandingkan dengan televisi swasta. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait televisi penyiaran publik TVRI? Atau ada yang pernah nonton TVRI, teman-teman? Nggak pernah ya, biasanya pernahnya kalau azan maghrib ya, biasanya kalau ngomongin soal televisi TVRI itu biasanya. Oke, ini ada perubahan, sorry ya nggak kelihatan ya, tapi itu perubahan undang-undang. Jadi ada perubahan peraturan pemerintah Republik Indonesia untuk undang-undang penyiaran ya tahun 2024, beberapa ada perubahan. Nah, nanti kita akan mendiskusikan ini lebih detail ketika kita ngomongin soal undang-undang penyiaran dan P3SPS atau pedoman perilaku penyiaran. Jadi memang semua tayangan itu sebetulnya sudah ada aturannya. Nah, kita lanjut dulu ke stasiun televisi swasta. Stasiun televisi swasta adalah kebalikannya ya dari stasiun televisi publik gitu. Meskipun secara regulasi atau secara aturan dia hampir sama untuk memberikan informasi, edukasi dan juga hiburan kepada masyarakat. Tapi karena mereka itu adalah yang dikedepankan adalah keuntungan, uang, maka mereka cenderung akan menempatkan hiburan dulu. Jadi mereka akan membuat tayangan yang menghibur, baru kemudian itu menginformasi, baru kemudian itu mengedukasi. Bahkan tidak jarang ada program-program yang tidak ada edukasinya sama sekali ya, jadi fully hiburan. Tapi ya itu memang sudah menjadi karakteristik dari penyiaran swasta. Nah, di penyiaran swasta ini kita sudah mengetahui banyak channel, tadi Rifan sudah menyebutkan ya, ada Trans TV, ada Trans 7, kemudian ada RCTI. Nah, mereka berlomba-lomba untuk membuat program-program yang bisa menarik audiens untuk berpindah ke kanal mereka dan juga nonton. Karena apa? Semakin banyak yang nonton program mereka atau tayangan tersebut, maka semakin banyak pula potensi iklan yang datang. Jadi nanti mereka akan menjual kita semua, ya, menjual kita semua, hitungan kita itu akan
dikonversi menjadi rating, kemudian akan dijual kepada pengiklan. Maka dari itu yang paling penting bagi para pelaku atau para pemilik industri penyiaran swasta itu adalah bagaimana program-program itu bisa laku di masyarakat. Nah, kemudian ini ya, untuk pengelolaan sebetulnya kurang lebih sama, bahwa semua pemilik media itu tidak boleh berbadan hukum asing atau dimiliki oleh warga negara asing. Jadi harus warga negara Indonesia. Kalaupun ada teknisi atau tenaga asing yang dimunculkan, itu hanya untuk kebutuhan teknis. Jadi misalnya IT, staf IT, ya, dia tidak boleh mengatur hal-hal atau dia tidak boleh berada di wilayah-wilayah yang sangat krusial. Jadi untuk kepemilikan, kemudian untuk penentuan program, itu semuanya murni harus masyarakat atau warga negara Indonesia. Ya, dan izin penyiarannya itu ada batasnya. Dan mereka selama per 5 tahun, per 10 tahun harus mengajukan kembali izin siarannya. Gitu. Kemudian pengelolaannya juga bisa perorangan atau individu single ownership atau pengelola kelompok atau grup ownership. Jadi misalnya MNC Group itu dia membawahi 3 stasiun televisi, misalnya MNC, GTV, dan RCTI. Atau Transcorp, Transmedia, dia punya Trans TV dan Trans 7. Gitu. Jadi kebanyakan mereka ada yang group ownership, merger, ada yang single ownership, seperti TV One itu sendiri kepemilikannya. Kemudian Metro itu juga tidak memiliki grup televisi lain. Nah, kemudian berikutnya adalah stasiun komunitas. Oke ya, jadi stasiun komunitas tadi seperti yang saya bilang, karakteristiknya kurang lebih sama seperti televisi penyiaran publik TVRI, tapi ruang lingkupnya lebih kecil karena memang diperuntukkan untuk kebutuhan komunitas. Jadi mereka juga harus memberikan tayangan-tayangan yang ada hubungannya dan bisa memberikan kebermanfaat kepada komunitas. Dan ini biasanya akan mengakomodir lokalitas, karena yang paling paham dengan komunitas tersebut atau masyarakat di area tersebut kan mereka sendiri gitu ya. Jadi apa yang tidak di-cover oleh televisi swasta nasional itu adalah lokalitas. Karena kalau kita ngomongin soal media penyiaran pasti Jakarta sentris ya. Jadi seolah-olah tuh di Indonesia tuh semuanya kayak Jakarta. Ya. Kayak misalnya kalau di tayangan-tayangan sinetron ya atau FTV itu biasanya kalau kuliah itu pasti ada adegan tabrakan ya di lorong gitu ya antara mahasiswa dan mahasiswi. Apakah itu terjadi di dunia nyata? Enggak ya. Kayaknya enggak ada gitu ya. Kita Rifan sama Jihan gitu misalnya ketemu di lorong terus tabrakan, slow mo, bukunya jatuh-jatuh gitu, terus sini-sini aku bantu gitu. Nah itu nggak ada, tapi itu adalah gambaran Jakarta sentris karena di kita ya udah apa adanya gitu. Nah komunitas itu yang paling mengerti dan paling paham bagaimana menjawab dari apa yang tadi Rifan sampaikan ya. Jadi ini adalah peta kepemilikan media di Indonesia. Jadi yang tengah itu adalah televisi besar. Kemudian ini ada masing-masing, ada yang orange, ada yang biru, ada yang ungu, dan ada yang pink. Itu merepresentasikan berbagai macam media. Ada online, print, radio, televisi. Jadi tinggal ditarik mundur. Konglomerasi media. Jadi kepemilikan media itu sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sedikit. Ya, misalnya tadi MNC Group, dia media TV-nya aja udah ada 3, belum lagi televisi berlangganannya, kemudian media print, ya, kemudian media online, gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi konglomerasi media, di mana media hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Oke. Boleh Ihsan, gimana Ihsan? Tadi
kan sudah dijelaskan bahwa televisi ini terbagi menjadi tiga, ya, ada TV publik, TV swasta, dan juga TV komunitas. Oke. Saya melihat banyak sekali TV swasta ini kok dimiliki oleh pengusaha yang mana pengusaha itu terafiliasi dengan partai politik gitu. Oke. Nah, lalu pertanyaan saya, apakah nanti akan pengaruh dengan kebijakan politiknya? Kalau pengaruhnya nanti seperti apa gitu. Oke. Wah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, teman-teman. Bagaimana kalau pemilik media itu juga memiliki kekuatan di politik, ya? Apa yang akan terjadi di Indonesia, gitu ya? Yang selama ini sudah terjadi adalah mereka punya kemampuan untuk menggunakan media itu sebagai alat untuk kampanye, ya. Dan selama ini sudah ada, gitu. Misalnya Abu Rizal Bakri Group, pemilik TV One yang juga punya atau petinggi partai Golkar. Kemudian yang mungkin teman-teman lebih hafal marsnya daripada anak-anak kecil, ya, kita pasti hafal kan? Marilah. Nah, itu gitu. Jadi mereka mampu menyisipkan ideologi-ideologi atau kampanye-kampanye melalui tayangan media yang mana sebetulnya itu tidak boleh gitu. Karena kan kampanye juga ada aturannya. Kemudian misalnya bahayanya lagi ketika misalnya dia juga berkuasa, maka dia bisa ya menayangkan apapun yang menurut dia atau menguntungkan dia. Dan kita sebagai masyarakat akan ya seringkali tidak bisa memilah dan memilih. Apalagi masyarakat kita kan memang secara daya literasi masih belum maksimal, sehingga belum bisa nih memilah dan memilih mana yang oke atau mana yang benar, mana yang misinformation, false information, dan kita bisa menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Begitu, Ihsan. Menjawab, dan apa yang sudah Ihsan katakan atau pertanyakan ini juga akan menjadi bahan renungan, ya. Jadi saya ingin meminta teman-teman untuk merenungkan, jadi nggak cuma direnungin ya, tapi juga dituliskan konsekuensi apa yang diterima oleh publik jika kepemilikan media atau televisi ini terkonsentrasi pada satu orang atau pada orang-orang tertentu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa melihat tadi di map media concentration. Kemudian setelah itu dicari, diruntut kira-kira mau membahas apa, apakah MNC atau grup-grup media yang lain. Nah, kemudian apa akibatnya jika kepemilikan media itu hanya dimiliki oleh satu atau kelompok orang tertentu. Ya, nanti teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk artikel populer. Kemudian minggu depan, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan bahas, kita akan diskusikan, dan nanti juga bisa diupload di Moka, ya teman-teman. Nanti akan saya siapkan kantongnya, silahkan mengupload tugasnya di Moka. Begitu? Sudah cukup jelas materi hari ini, teman-teman? Yes. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pagi ini. Kita akan melanjutkan materi minggu depan. Sebelum menutup kelas, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Jangan lupa presensi ya, kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.